Ini jauh lebih penting untuk pembentukan mereka ketimbang mereka hanya sekedar punya kemampuan disiplin over teknis skill ya. lah ya. Ya, disiplin over skill. Ya, jadi ya yang gue lakukan itu ya gue copy paste kemanapun gue berada ya. Selama ini anak-anak di bawah gue, mereka pasti akan gue bentuk meskipun mereka nggak menyadari. Dibentuk pakai apa? Pakai kedisiplinan, pakai ketegasan. Karena gue punya cerita ya, gitu. Gue bukan pewaris lagi, hidup gue keras dan gue merasa saat ini gue berada di titik yang lebih baik daripada junior atau entry. Jadi sebut junior ya kan udah bilang kan. Iya bener, nanti disensor aja jadi jupip lebih gitu baik kan. daripada junior gitu kan. Iya, jadi ya itu, dimana anak-anak gue sebut aja anak-anak gue kan, staff-staff gue itu, gue mau mereka itu berkembang, bertumbuh, dimanapun. Gak cuma di kantor, di rumah, gue punya asisten rumah tangga. Kalau cuman mau kerja doang gajian, pasti gak betah sama gue. Kenapa? Karena gue akan bukan menuntut ya, akan membentuk sih lebih tepatnya. Tapi dia gak akan tahu gue lagi bentuk dia. Dia akan merasa gue tuh mempersulit, atau gini aja kok gak bisa, apa ya. Tapi at the end, gue gak butuh ya orang kayak giving me anything gitu. Jadi ada satu cerita mungkin ya. Ini gue punya anak magang. Jadi sampai hari ini gue selalu punya program anak magang yang gue didik di bawah gue. Kan gue guru coy. Gue tuh guru. Jadi sampai hari ini tuh pengalaman gue sebagai guru yang menghidupi gue waktu kuliah itu terbawa terus. Iya kan? Dari sebagai pebisnis, sebagai influencer, kan ngajar kan. Nah, jadi ceritanya ini ada anak magang ini datang nih ke kantor gue. Gue tuh banyak cerita sih kalau anak magang. Sekarang banyak perusahaan juga nggak terlalu mau sama anak magang ya, karena kayak sulit lah, apalah gitu ya. Tapi kalau buat gue tujuan gue karena gue mau mendidik ya. Jadi anak magang ini 3 cowok semua. Ada yang hari kedua tuh udah mau gue pecat nih. Berani dia. Lagi gue lewat dia main HP. Wah, belum tahu dia siapa, bos dia. Terus akhirnya selama 3 bulan itu guru magangnya suka ngecek gitu ke gue. Gue tuh sampai kayak, ini selama ini anak magang baru ini doang nih gurunya nanya. Emang nih anak-anak curhat apa ya gitu kan. Ada satu tuh, mereka tuh tapi yang badung-badung ya. Tapi sama gue tuh kayak takut gitu loh. Sampai gue perlu ada staff lama gue yang menjadi penghubung, kayak translator. Apa yang gue omongin ke mereka. So that's betapa mereka tidak nyaman berada di kantor gue. Jadi sampai gue ngerasa juga I feel bad kan. Apa yang mesti gue ubah. That's why akhirnya gue pakai si staff lama untuk membantu. Supaya mereka gak terlalu stres. Gurunya juga suka nanya ke gue. Gue sampai mikir, gue salah apa nih? Apa nih anak-anak cerita? But you know what? Setelah 3 bulan, kan mereka selesai tuh magang. Gue tulis surat ke gurunya. Itulah WhatsApp. So I said, saya minta maaf kalau saya terkesan terlalu keras ke anak-anak didik Bapak gitu. Tapi anak-anak Bapak mungkin tidak pernah menyadari betapa mereka sudah berubah hanya dalam waktu 3 bulan. I tell you, which I'm quite proud of them. Setelah 3 bulan, anak-anak ini jadi jauh lebih bertanggung jawab. Mereka itu bisa mandiri, berpikir problem solving. Jadi bukan kayak di copy paste, tapi diberikan sebuah pekerjaan dia bisa mikir bagaimana dia akan menyelesaikan. Kemudian kedua, mereka itu bisa setidaknya nih kalau nggak mau masuk tuh bisa kasih tahu. Basic, important, tapi sering terlupakan. Betul. Iya kan? Ketiga, bahkan ketika mereka harus sekolah jauh-jauh ke Bekasi, gue udah bilang gak usah datang, gitu, nggak usah, it's okay, gitu. Lihat mereka masih datang. Gue bilang ini jauh lebih penting untuk pembentukan mereka ketimbang mereka hanya sekedar punya kemampuan disiplin teknis over ya. skill lah ya. Ya, disiplin over skill. Ya, jadi ya yang gue lakukan itu ya gue copy paste kemanapun gue berada ya. Selama ini anak-anak di bawah gue, mereka pasti akan gue bentuk meskipun mereka nggak menyadari. Dibentuk pakai apa? Pakai kedisiplinan, pakai ketegasan. Tidak bisa pakai. Ada palunya juga. Ada. Bercanda. Bentuknya potongan gaji. Potongan gaji. Jadi banyak pocongnya ya. Banyak pocongan ya. Pocongan harga. Bentar. Enggak sih, gue paling jarang ya. 2 hal yang gue paling gak suka, pocongan sama pecat-pecat. Gue gak suka. Iya. Tapi biasanya gue akan sentil, cubit.
Cubit not kayak kasih Nggak konsekuensinya. physical, tapi ya dengan- Ya, iya. harus ada konsekuensinya. Iya, harus. Selama kita nge-backup, misalnya mereka bikin masalah terus kita backup, itu namanya nge-reward masalah dong. Iya, betul. Nggak bisa. Pokoknya kemalasan tidak boleh difasilitasi. Dan itu sulit loh. Karena kadang-kadang you just wanna get things done. Betul. Dan lo akan pakai entah siapa gitu untuk nge-backup pekerjaan dia. Itu tidak mendidik sama sekali. Betul. Nah, I said gue pakai kata mendidik loh. Fokus gue di manusianya, bukan di bisnisnya. Buat gue, ketika orang-orang di kantor gue bersinergi, mereka mengerti visi misi kita apa. Ketika gue nge-push mereka omset, mereka tahu kenapa. It's not for me, but it's also for them. Betul. Sehat banget itu company. Next podcast nih bisa banget nih. About ya disiplin, about mendidik. I think there's a lot of good things about you. Iya ya. Bakalan ada Ya podcast karena lu kedua ngomongnya nih. terlalu begini terus sih, makanya jokesnya atau komedinya nggak ada. Iya ya, serius banget. Iya. Kita mending ngomong kreatif aja. Gue kalau ngomong bisnis jadi Tapi nggak begini nada apa-apa, gue. nggak maksudnya ya memang lu mau kreatif pun juga mesti punya Pasti disiplin. iya. Yes. Lu nggak bisa Kreatif cuma itu mau harus. kreatif Harus. doang, tapi lu nggak ngerti gimana secara disiplin. That's why kreatif industri kan kenapa banyak yang orang tuh sepandang remeh. Kenapa? Karena most successful businesses tuh emang discipline based oriented. Lu mau punya Yeah. bank, kalau nggak disiplin nggak bisa. Ya lu nggak bisa cuma punya uang. Gue bilang gue bank. Yes, tapi memang sulit. Nggak bisa. Jujur diakui, karena gue ada di dunia di bisnis dan kreatif, I really know the difference. Kayak lo kalau di bisnis itu, kalau di kreatif nih, kita kan memang diajarin buat out of the box kan, mengaktualisasikan diri, melepaskan diri kita. Tapi kalau lo di bisnis, lo malah ditaruh di dalam box. Nah, lo bingung nggak lo? Betul. Gimana cara Gimana lo keluar dari mengerjakan box itu? bisnis kreatif? Lo harus keluar tapi di dalam. Nah, Betul. loh. Betul. Tapi mungkin karena lu saking kreatifnya dari luar kayak masuk ke dalam kamar aja di dalam satu box itu, abis itu keluar lagi switching aja sih kalau lu Iya, ya. iya, Kalau gua iya, lihat. iya. Tapi nggak banyak yang bisa ngelakuin itu. Cuman gua ngelihat lu tuh, lu ngelihat Biasa aja ngeliat gue ya. Biasa ngelihat aja. ngelihat kesempatan tuh spesial banget menurut gue ya. Yang gue lihat. Opportunities gitu ya. Iya, opportunities lu kayak oh iya, oke, kejar total di situ. Bagaimana lu juga nurturing your staffs gitu. Terus ya mungkin kesempatan-kesempatan lainnya. Itu Kayak lu semua bilang balik mungkin ke lu bilang mindset tadi sih. bilang Iya, nggak sengaja gitu. Nggak sengaja tapi menurut gua enggak. Menurut gua lu ngeliat kesempatan tuh berbeda. Ya lah, semua orang yang akan bisa sukses itu pasti ada fondasi yang bagus. Fondasi sama mindset yang benar. Mindset yang bagus. Iya. Dan tetap ada that kind of growth mindset yang lu tuh mau belajar terus. Dan- Ya kan? Kalau dari tadi yang lu ngomong tuh banyak banget tuh ya. Misalkan dari pengalaman lu tuh kayaknya boleh bilang kayak kesannya lu umur 80 ya gitu kan. Iya Ya, loh. ya itu dia. Iya. Itu perkayaan di dalam kekayaan orang tuh berbeda-beda kan. Tapi bener sih, gue bilang ya. Mungkin hidup gue tuh nggak segampang orang-orang ya. Iya. Tapi ternyata itu juga yang jadi aset gue loh. Iya. Jadi teman-teman yang sekarang hari ini hidupnya susah, ayo dong jangan bermuram durja di kesulitanmu. Balikin itu jadi sebuah cerita. Betul. Jangan lupa tolong teman-temanmu yang lain abis itu. Itu dia, Itulah fungsi kenapa kita jadi manusia biar hidup kita lebih bermakna. Ya, Tua banget. itu bagus. Tapi enggak, emang itu dos channel ini emang seperti itu. Dos Setua channel itu? maksudnya- No, bukan setua itu. Kalau junior kan nggak bakal tua lah. Dia kan selalu namanya junior gitu kan. Namanya junior. So, yeah. What is so cute. Yeah. Ya tapi nggak emang apa-apa. cute sih. Itu girls magnet loh. Iya, girls magnet. Iya, jadi Apa kayak sih? konvo starter Cuma gitu. magnetnya tuh yang dia attract dua-duanya. Jadi cowok juga kayak attract sih. Jadi gini, Cowok cewek. lo kalau mau Semuanya. ice breaking jangan pakai nyanyi. Kenalin nama aja. Nama saya Junior. Wah. Trending. Lu lebay. Junior men. Itu kalau cewek-cewek. Ampun. Kalau cowok beda. Di DM doang ya. Di DM doang. Gini lihat ya, Junior. Ampun. Junior, ya kan? Aduh. Men, hari ini kita ini daging semua ya. Banget, Kita Enak bicara udah- kreatif aja deh. Betul, Nah, gue betul. bilang ya, kita follow pemimpin yang benar itu harus. Betul, Yes, setuju. betul. Karena lo kalau misalnya punya pemimpin yang nggak baik, melakukan cara-cara yang nggak baik, kalau buat gue ya kalau lo melakukan sesuatu hal yang baik ke depan baik tuh memang lebih sulit dan lebih panjang, tapi ya lebih sustain ya. Betul, betul. I experienced that probably. Oh, tergantung lagi. Makanya gue bilang, kalau dulu bener sih. Jadi kayak lo bilang kan, kayak dulu tuh gue I always make my way ya. Iya. Gue mau apa tuh gue so kejar. Iya. Jadi gue nggak takut untuk mulai. Gue kuliah aja gue udah beli mobil, gila nggak? Gila juga sih gue pikir-pikir. Iya. Gimana ya bisa kayak gitu ya?
masih punya nyali, masih kuat. Iya. Iya kan, terus kebutuhan juga mungkin nggak sebanyak sekarang ya. Gua kejar, tapi kalau sekarang mungkin udah berubah karena udah settle. Iya. Jadi kayak ya duit harus cukup, itu harus duit. Betul. Kalau nggak ada duit pasti banyak masalah, Iya. pasti. Kalau nggak ada duit, just do it aja. Just do it, betul. iya. Nggak ada duit, just. Just do it. Gue kesel loh kadang Betul sama dia. kan? Just do it. Nggak dilakukan Sabar ya lah. kamu ya. Gue suka nggak Dilakukan. sabar loh. Ini kita ngomong kreatif lebih seru. Lo tuh kenapa sih gue jatuh ke bisnis tapi gue Ya kayak kalau nggak ada duit ya dilakukan aja, just do it ya kan. Biar- untuk bisa jadi bener-bener dapat duit. Biar ada duit. Biar ada duit. iya nggak ada duit, just do it. Ini betul. Ada duit. Biar ada duit. Iya. Iya. Tapi duit tuh kalau misalnya apa ya, lo kejar jadi kan orang punya duit pengen bahagia. Kalau misalnya lo punya duit terus lo bikin lo nggak bahagia, then what's the point? Gue ngomong begini karena gue experience that. Yang influencer kemana nih untuk kedepannya? Where do you see yourself? Gue, Ya. oke. Kalau ditanya, gue pengen layar lebar, karena itu, again ya, kayak lu dari tadi nggak lihat gue bicara duitnya atau bisa karir segi bisnis kan? Karena menurut gue itu sangat berkualitas dari segi Prestasi atau ya legacy? prestige-nya, terus dari segi kualitas perfilmannya, terus gue pengen ini sih. Apa ya, kalau ditanya gue kan banyak jadi MC juga ya buat government sama corporate. Iya betul. Tapi kalau gue ditanya, gue tuh lebih seneng ketika gue jadi narsum karena gue bisa membentuk ya, tuh bisa membentuk culture like you said. Dan setiap orang gue rasa gak usah jauh-jauh mikirin negara, lu mikirin aja lu dulu dan apa yang mau lu lakukan untuk sekitar lu. Negara hanya akan jadi sebuah tamannya lah ya. jadi sebuah Garden. ya kolamnya aja yang hanya menerima ikan-ikannya dari kita gitu. I think that's the least that we can do now Ya, betul. for our country. Lumayan nasionalis ya saya ya. Betul. Iya balik lagi gimana Tapi tadi? biskuit lah, maksudnya kan lu juga latar belakangnya dari DKV juga kan. DKV pun juga bisa banyak. It's a vice apa ya, versatile ya secara karir ya. Maksudnya nggak mesti lu dari DKV dan lu ya terangkap di dalam satu kerjaan. Iya, kan kita kan punya banyak bentuk ya. Betul. Tapi emang agak susahnya jadi gue nih apa semua dikerjain gile gitu kan. Tapi kalau lo tanya gue, somehow semua dikerjain kenapa? Karena semuanya jalan. Iya. Nah kalau di bisnis kreatif menurut gue lo nggak bisa cuma di satu bucket doang. Betul. Karena kerjaan nggak bisa tiap hari ada. Lo mau nyanyi pagi sampai 24 jam juga lo nggak kuat kan? Kayak kita nge-gym gitu loh. Hari ini lo leg day, Iya. besok Iya, lo legnya istirahat, lo pindah. Gitu. Jadi ya making sure lo punya banyak services aja, just like business ya. Is it common? Soalnya gue lihat banyak pekerja seni mereka sangat fokus ya. Ya nggak salah dengan itu, tapi ketika investasi lo cuma satu, situasinya demandnya rendah, lo mesti kemana? Gitu kan. Ya, that's a good point. That's a very good point. Gue liat kayak sekarang kalau banyak pekerja kreatif banyak yang ini ada satu yang gue pegang sih. Tahu Van Gogh kan? Van Gogh tahu? Iya kan? Tahu Picasso dong? Tahu dong. Tahu Junior? Tahu dong. Sumantri tahu banget. Apa kesamaan mereka? Gue lagi ya. Kesama mereka ya. Van Gogh pelukis yang terkenal, Picasso pelukis yang terkenal. Tapi bedanya Van Gogh itu miskin dan Picasso itu kaya. Letaknya di mana? Lu tahu nggak bedanya apa? Coba. Letaknya benar. Yang junior masih hidup. Apa nih letaknya apa nih? Letak bedanya adalah karena si Picasso know how to sell Iya, betul. artworknya. Iya. Jadi kalau teman-teman kreatif jangan cuman punya produknya doang, tapi harus belajar juga bagaimana memarketkan artworknya Betul. doang. Jangan nunggu si matupang doang gitu kan, siang malam tunggu panggilan. Move, gerak, lakukan sesuatu, bergabunglah bersama kita. Nah, itu dia. Di apa tadi komunitasnya? Minat bisnis. Minat. Iya tapi rencana gue itu sih, karena gue lihat teman-teman kreatif ini kan banyak ya mengalami ketidakpuasan. Kayak ada yang bilang kemarin kita ini ciptaan Tuhan, kutukan dewa katanya gitu. Oh ya? Iya. Karena kita melakukan ini, tapi kita dapat kerjaan ini, tapi kita bersungut-sungut gitu. Banyak yang mungkin kayak nggak mendapatkan apa yang semestinya. Oke. Kesejahteraan, hak-hak, terus juga kesehatan segala macem. Ya, tapi kan you need to keep doing that karena tidak ada standarisasi mungkin. Itu dia, balik lagi kalau menurut gue sih banyak kan
mereka tuh tidak terequip dengan bisnis ya. Betul. Bisnisnya tadi tadi kan lo bilang jualan, sales. Mungkin banyak yang nggak tahu gimana caranya sih. Betul Apakah sih. cuma taruh gue iklan itu adalah sales, ya kan? Kalau gue bilang kuncinya dua sih. Nomor satu, ini kan gue ada di dua dunia ya, so I see both. Kalau gue bilang mungkin kalau ditanya solusi dari industri kreatif yang sekarang tidak punya bentuk, tidak punya standar harga, banyak mengalami apa ya bilangnya ya, abuse profesi kayak gitu, kita tuh harus kuat dalam komunitas. Iya. Yang saling mendukung. Jadi kita tuh hidup dalam komunitas harusnya. Kalau sekarang kita punya komunitas tapi kan nggak saling empower ya, nggak saling mengikat gitu loh. Nah kalau gue di Minat Bisnis itu yang sedang kita upayakan. Bagaimana kita ini bisa hidup secara mungkin apa ya bilangnya tertutup. Jadi menghidupi diri kita secara tertutup antar kita, tapi kita tetap membuka diri keluar. Iya, betul. Paham ya maksudnya? Iya. Kedua, kadang-kadang yang gue lihat anak seni itu kadang terlalu seni. Jadi nggak punya sense bisnisnya dan agak susah ngomongnya ke orang bisnis. Betul banget. Iya kan? Dan orang bisnis kayak nggak nyambung sama orang kreatif. betul. Disinilah ada Creative Dose Network Wah, terima yang kasih. menghubungkan dua itu. Itu dia. This is the channel. Di mana tadi kan juga banyak ilmu-ilmu pengalaman yang dari Megan. Ya. Nah itu yang mungkin bisa menjadi ya, suplemen ya terhadap dosis yang tiap hari yang bisa inilah dicerna ya. Iya, dan gue upayakan sih kalau kita di Minat Bisnis tuh gue upayakan untuk kayak jadi business matching gitu loh. Jadi nge-tag teman-teman. Nah, attitude juga penting. Itu dia. Attitude, Itu dia karakter. sih. Aduh, kalau attitude sih udah susah ya gimana ya? Oke, that's why. Nah, ini justru nanti kita mungkin nggak bisa seharian nih ya. I think next time let's talk about that. I think you have a good attitude di mana kan lu bisa datang mendobrak is how you start, right? Iya. Character is something that people remind. Tapi itu gue kalah loh jujur. Jadi Sama waktu siapa? gue masuk ke dunia ini, di dunia influencer yang sudah gue terjun ini, gue tuh tadinya kayak punya satu misi ya. Karena gue melihat dunia ini kan dunia tanpa bentuk, tanpa standar, tanpa pola dan sebagainya. Dan gue lihat gue bisa menang. I can win over penyedia jasa sejenis gitu. Udah ngomongin balik lagi bisnis gitu kan. Bener kan gitu kan. Karena apa ya, setidaknya gue itu mengerti bahasa klien dari segi bisnis. Kedua, gue udah punya attitude yang terbangun. Misalnya datang on time, itu lo kalau nggak dibiasain itu sulit ya, gitu. Terus misalnya punya ya tahu lah bagaimana harus bersikap kayak gitu-gitu. Itu actually how you win sebenarnya itu ya. Misalnya kayak di dunia gue, ketika semua orang udah good looking, ketika semua orang sudah punya followersnya banyak gitu mungkin. Lalu apa yang membuat lo menang dibandingkan dengan yang lain-lain? Ketika lo udah bisa itu, menurut gue ya, jujur gue 10 tahunan di dunia perform dan public speaking, I see a lot. Karena kebetulan otak gue build-nya juga bisnis, gue tuh mau menganalisa situasi. Kalau yang gue lihat-lihat adalah bagaimana kita tuh bisa merepresentasikan sebuah brand. Jadi kan kadang orang seni nyanyi banget ya. Padahal kalau lo bicara di dunia korporasi, lo harusnya menggunakan seni ini untuk mengangkat si corporate-nya. Nilai-nilai company-nya. Paham kan? Nah ini kan enggak. Dan seni itu kalau kita di dunia corporate, ya itu sebuah pekerjaan. Betul. Itu bukan sebuah karya jadinya. Tapi kamu tuh udah nggak bisa lari daripada Bisnis. kreatif lagi. Kenapa? Tadi kan lu bilang mau topiknya kreatif. Oh iya balik lagi gue balik bisnis lagi. ya. Compare lagi. Tapi Bakal kan bisa. Nggak bakal bisnis bisa. kreatif. Karena identity lu tuh memang udah di sana. Aduh di otak dalam gue bisnis. udah berubah ya. Iya, Harusnya iya. kan kreatif sih. Iya. Tapi kreatif dari segi bisnisnya ya. Maksudnya ini kan kayak nggak banyak orang kreatif yang Iya. berbicara bisnis tapi dari segi pebisnisnya. Ya, tapi kita bukan mau convert orang kreatif jadi pengusaha Betul, ya, tapi mengequip sih. Karena itu dia kelemahannya di Indonesia kan rata-rata ya banyak orang yang seniman. Tapi itu dia kelemahannya. Iya, iya. Baik lagi yang tadi tidak percaya diri, tidak mungkin karena banyak kekurangan-kekurangan yang di luar daripada
karya-karyanya itu atau seninya yang Kenapa ya? Masalahnya apa ya? Kenapa merasa diri kecil atau apa gitu? Kreatif itu sesuatu yang kalian harus banggakan loh. Nah, Iya. cuma kalau kita lihat di luar negeri kayak di Amerika pun juga sama. Sebenarnya most of those people who are in the creative business mereka juga sebenarnya belum tentu mereka tuh pengusaha. Betul. Tapi memang mereka ada yang percaya dengan mereka. Kan dia perhatiin deh rata-rata artis-artis Hollywood segala macam ya, maupun penyanyi pasti di belakangnya ada manajernya. Betul. Yang Betul. manajer yang mengerti, yang bisa mengarahkan bisnisnya. Betul. Karena kalau ketika lu menjadi kayak misalkan kita ngomong misalkan kayak K-pop deh. Setahu saya nih kayak kemarin tuh anak saya tuh ada sempat bilang ada apa YG Group ya atau something ya gitu kan. I don't know. Ya, aku lupa deh nama grup-grupnya. Iya, Kan iya. mereka kayak Blackpink tuh ada mother company lagi. Iya, iya, iya. Kan MG atau apa ya? Wah, mungkin MG. Mati Gunawan kayaknya. Iyanya. Oh, masuk Iya. di situ berarti. Iya, mungkin ya. Apa Iya. MY gue something. Udah lulus jadi alumni. Keren juga. Iya. Mamanya Blackpink. Ya, betul. Nah, memang ada yang menuntut mereka yang menjadi Iya. gua boleh kan? Ya mereka mikirin bisnisnya. Jadi si pekerja seni ini yang jadi produk aja. Betul, betul. Kan sulit sehingga kalau tidak ada orang lain jadi tidak bisa mandiri. Betul, tapi most of the time yang di luar negeri mereka sejahtera. Kalau di Indonesia ya, kalau misalnya kebanyakan orang mau invest ketika dia rasanya tidak tertarik gitu kan. Mereka tuh rata-rata maunya tuh kayak sumber alam apa sumber daya alam atau Iya. misalkan lebih sesuatu yang short term. Perhatiin deh, rata-rata banyak investment tuh yang short term. Ya misalkan kapan nih gue lebih cepat kaya, cepat. Maksudnya gini, Gitu loh. ketika investor itu mau berinvest di sebuah bisnis, mereka menjadikan bisnis kreatif itu prioritas terakhir. Terakhir, karena mereka pikir karena kreatif itu intangible, you know, is human. Karena juga bergantung sama Tergantung kan sekarang misalkan kreatornya. iya kan misalkan sebenarnya gini loh, lu menginvest kepada orang musisi itu risknya tinggi loh. Misalkan yang lu invest kan bukan benda, bukan aset, bukan sesuatu yang lu bisa tangibly pegang. Iya. Ya kayak misalnya lu bilang lu pemusisi, kalau lu sehat, ya kan kalau lu nggak Betul sehat, sih. ya investor kan rugi kan. Contoh misalkan kasusnya kayak Mariah Carey. Ya kan sempat kan dia suaranya paling bagus ya di Iya, Diva iya. ya. Ketika suara dia udah kurang oke, what happened to her? Terakhir kali gue lihat kayaknya diundang di mana doang gitu kan. Di Indonesia loh. Iya, Mariah iya. Carey ada Diva yang segitu tinggi. Karena value dia tuh udah nggak seberapa. Tapi mungkin kalau di luar ada ini juga sih. Maksudnya ini terkaitan dengan hak cipta juga ya. Maksudnya di sana sangat dihargai gitu. Kalau di sini kita jadi harus berpikir ulang bagaimana kita nge-branding diri kita sebenarnya. Kenapa itu terjadi seperti itu di negara kita? Dunia kreatif ini kan kayak nggak dihargai ya, jujur aja kan. Padahal kreatif itu you create something loh, dari nggak ada jadi ada, men. Memang iya. Iya, dan what happened? Kreativitas memang paling penting lah. Paling Lu nggak penting. mungkin punya di mobil tapi jelek. Lu nggak mungkin punya mesin tapi jelek. Right? Tapi Visual dianggapnya itu- supporting. Betul itu dia. Betul, itu dia. Visual itu penting. Right? Visual terhadap nggak cuma visual ya, secara art, secara desain itu penting. Bayangin deh. Iya. Let me ask you, tahu nggak, brother? Tahu nggak kenapa Apple ketika mereka bikin yang iMac kan pernah tuh yang bikin warna-warni segala macam. You know what's the philosophy dari Jonathan Ive? Apa tuh? Jonathan Ive bilang begini ke Steve Jobs. You know, computer is going to be part of our living. It is, ya. Ya kan dia kan pasti ada di kita punya ruang tamu, bukan di gudang kan? Kenapa komputer itu selalu semuanya rata-rata warnanya beige? Ya kan kalau semua rata-rata kan beige kan kayak warna PC, inget gak zaman dulu yang kayak krem nggak krem, abu-abu nggak abu-abu. Ya. Semua komputer warna itu. Oke. Nah, Apple justru dari Steve Jobs mendobrak perbedaannya. Ya kan karena itu adalah jadi bagian kita punya part of our living. Kenapa nggak bisa dikasih warna? Iya. Kenapa nggak bisa dibentuk lebih baik? Mungkin kalau gua bicara dari segi dua sisi nih, kan gua orang kreatif loh. Darah gua tuh orang kreatif kan. Bahkan gua tuh di kampus dulu sempat dipanggil sama dosen. Saking dosen tuh lihat gua frustrated ketika gua nggak bisa nyelesain karya gua. Kita sebagai pekerja seni, kalau kita nggak bisa, gue nih myself, gue kan bekerja atau apapun dimanapun gue berada, I wanna enjoy myself. Jadi ketika gue nggak selesai, gue frustrated, gue sampai dipanggil dosen, dikasih tahu kayak lu bentar lagi udah mau gila nih kalau itu dia. mindset lu salah. Nah, kalau di pandangan orang bisnis, gue nggak bisa.
Gak bisa kayak gitu. Nggak Most bisa of the kayak time. gue kan, Nggak yang bisa- si pekerja nggak seni bisa. itu Gue kan, nggak akan, betul. Gue gak akan dapetin artis yang kayak gitu. Ya maksudnya kan kalau Ya. coba gini ya, my brother, ini kakak gue yang paling besar, dia tuh orang perbankan. Oke. Ya kan? Oke. Kalau dia bilang bisnis lu kayak kita sebagai service jasa nih, kayak temen gue juga sebenarnya dia perusahaan fotografer, dia wedding photographer. Kalau buat orang perbankan, that's a bad business. What do you mean? It's a bad business. Which one is a bad business? Contoh kayak wedding photographer is a bad business. Why is it? Why? Because sekarang emang lu mengharapin orang selalu ada perulangan secara Betul. pernikahan. Maksudnya dari bisnis modelnya. Betul. It means kan lu Iya. selalu mesti hunting new things again. Betul. Right? Ya kayak kita kan project juga sama. Yeah. We keep hunting new project. Betul. Terus ada satu buah resiko. Beda kalau lu bikin pabrik. Betul. Lu bisa kehitung, oh kontrak 5 tahun, gua akan kirim ini, kehitung tuh. Iya. Secara istilahnya, secara Sama bisa balik modalnya, Yang kedua nih, pengalaman gue di bisnis sama kreatif. Gue kan sebagai pebisnis, gue juga meng-hire orang kreatif kan, designer, padahal I am designer myself. Di kreatif ini atau desain ini tidak ada bentuknya ya, tidak ada benar, tidak ada salah. Seni itu bicara rasa, sementara bisnis itu bicara data. Betul. Jadi bagaimana cara mengkonvert rasa jadi data itu kan sulit. Iya. Lalu kedua, pengalaman gue adalah kenapa kreatif ini tidak ada valuasi tetapnya, karena memang gak ada bentuknya. Lalu ketika gue juga meng-hire desainer-desainer untuk bisnis gue, kadang-kadang kita itu gini, gue nggak bisa komplain ketika ini tidak sesuai dengan keinginan gue. Kadang-kadang desainer ini udah membuat benar sesuai instruksi, tapi gue nggak bisa komplain karena dia bikin benar sesuai instruksi, tapi gue cuma nggak suka aja secara estetik. Dan you cannot complain. Yeah. Jadi that way mungkin ya dari sisi pebisnis akhirnya kita giving bare minimum aja. Itu dia. Sehingga ketika kita nggak puas tapi sudah benar secara secara objektif, Ya. tapi secara instruksi, tapi kita nggak puas, berarti Itu kan tetap dia. kita nggak puas kan? Itu di mana ada hukum secara logical sama emosional. Emosional. Kan? Emang ini susah ditakar. Ya, misalkan makanan enak gak enak kan Nggak bakal bisa. itu. Betul. dibilang ya. Lu nggak bisa bilang apa yang gue bilang enak, dia bilang enak, ya kan? Jarang ya bisa juga kalau Betul. semuanya enak. Tapi logically-nya kan adalah harga. Secara bagaimana HPP-nya. You see what I mean? Yeah. It's how you build it. Nah, ini yang mesti di-combine. You see what I mean? Jadi kalau kekurangan di Indonesia adalah kebanyakan mungkin penduduk kita banyak. Ya banyak orang tuh yang lebih struggling cari pekerjaannya. Jadi what I can sense, this is what I feel ya. Mungkin gue bisa salah ya. Jadi orang tuh istilahnya secara seniman ya jadi struggling untuk bagaimana yang penting gue hari ini bisa makan nih. Yang hari ini gue bisa dapat duit nih. Betul. Yang Jadi penting gua bisa akhirnya fulfill mereka hidup nih. pasrah Pasrah. dengan apa yang sebenarnya tidak memuaskan mereka. Karena balik lagi ke bargain power ya. That's why gue sendiri sebagai pekerja seni, Yeah. gue tahu dunia syuting gue suka banget. Dan gue hanya bisa akan tetap suka seperti ini ketika tampuk nasi gue cukup. That's why gue udah mencoba dan melihat ya. Gue agak give up sih melihat apakah ada brighter future for this creative industry. I think it will stay this way. Dari kacamata gue sebagai pebisnis dan gue sebagai pekerja seni di dalam yang berusaha mengusahakan perubahan dengan menjadi contoh. Tapi ternyata gue sendiri mental. Jadi to be honest, my own subjective perspective, dunia kreatif kita sudah seperti ini culture-nya. You stay or you leave. Dan gue tahu, oke, ini udah kayak gini. That's why gue bikin bisnis. Kayak lo bilang, bisnis itu terukur semuanya. Transparan, bicara data, bicara hal-hal yang satu hal sih terukur dan transparan. Nah, sementara ketika bicara kreatif, itu kita bicara rasa, kita bicara bagaimana orang bisa mengapresiasi. Ketika kita punya karya yang sebagus apapun, sudah kaya rasa, kaya filosofi, udah segitu atau pakai karya mahal sekalipun ya, pakai kanvas termahal, tapi kalau orang yang nggak bisa apresiasi, boom, nothing gonna do. Betul. Iya. Jadi, Setuju. ya makanya gue kalau bilang ke teman-teman kreatif juga, ya mungkin ini beda-beda ya. Tapi kalau buat gue pribadi, dunia kreatif ini dunia yang kita senangi. Satu-satunya pekerjaan yang lo bisa kangen, bayangin kangen, itu dunia syuting. And I know I can only enjoy these words when I have settled jobs.
Apakah lu bisa punya subtle jobs dari dunia kreatif? Mungkin ada yang bisa kasih contoh? Kalau lo tanya gue sekarang, di kapasitas gue, kondisi gue, sulit. Siapa yang mau syuting tiap hari, lu juga gak kuat. Kayak gue bilang kan, lu nyanyi 24 jam sehari juga lu gak kuat. Dan apakah ada yang make jasa si Melati tiap hari juga belum tentu. Nah kan, sementara hidup berjalan tiap hari. Nah, that's why kalau dari segi kreatifnya gue bikin lah tuh berbagai jenis pekerjaan kan. Jadinya generalis. Ya betul. Gue nggak tahu tuh bener apa enggak. Karena kalau gue lihat talent-talent lain, they are very specific ya. They are very specialist. What do you think about that? Itu betul banget. I kind of agree with what you said. Tapi kenapa talent lain they specialist? Nah, itu I don't know. Nah, mungkin kita undang talent-talent yang lain siapa aja Iya, deh. coba kita, lu kan juga bukan spesialis. You have social media, what? You do digital marketing. digital marketing kan? It's a business. It's a business. Iya, jadi kalau kayak gue nih misalnya, instead of jadi not just ya, oke. Instead of smartfluencer, mungkin gue bisa bikin personal branding consultant. Maybe. Jadi jatuhnya ke bisnis. Bisa. Nah, kita aja orang seni loh, kita orang kreatif. Tapi kita semua di sini dalam tanda kutip nggak trust kan? Nah, itu dia. Kehidupan perut kita nih. Bener gak? Kalau sekarang sih gue udah mulai lah. Karena memang kalau gue sih sekarang sih udah cukup ya create the name juga ya. Basically udah bukan kayak kita nyari uang, tapi belakang ini memang udah have that legacy, that uang yang nyari kita. Sebenarnya memang itu yang waktu yang cukup panjang ya untuk bisa Iya. di titik ini. Ini gitu satu kan. lagi, fakta pahitnya nih. Ini pengalaman pribadi gue ya. Bisa berbeda-beda tiap orang. Untuk mendapatkan nominal yang sama di dunia bisnis dan di dunia kreatif, yang kata orang nih, lu bikin konten rebahan juga jadi konten. Yeah. Bikin konten mah gampang. Lu kalau nggak ada kerjaan jadi bikin konten aja. But here's the fact. To get the same amount of money di dunia bisnis dan di dunia kreatif, jauh lebih gampang dunia bisnis. Tough banget men Iya. dunia kreatif. Kalau gue lihat sih, Oh, iya. kalau gue lihat sih kalau misalnya dunia bisnis itu adalah di mana yang berjalan tuh sistem ya. Oke. Itu kalau kita ngomongin tentang kreatif, ini kan yang kita jual adalah sebenarnya adalah lebih ke waktu dan individu juga. Gitu. Yang tadi kan yang lu bilang kan seperti kayak junior. Ya junior bisa nggak sih nyanyi terus-terusan? Lu sebagai artis, yang sebagai influencer kan istilah lu kan yang mesti have your own self to be there. Iya, iya betul. Gak mungkin kan lu gua hire satu presenter tapi gua hari nggak bisa yang ini ya, tapi pakai salary lo kan. It's not gonna happen. Iya betul. Jadi kita You have nggak to bisa be there. bergerak. Memang itu berbeda. Jadi income Emang itu- kita Menurut sebagai gua keduanya tuh sebenarnya tough competition sih sebenarnya. Keduanya mau di bisnis maupun kreatif. Iya. Cuman kalau misalkan dibilang lebih tough mana, mungkin kreatif karena itu rely sama personalnya kan sebenarnya. Iya, Tapi iya, beberapa dari teman-teman kami, maksudnya di musisi gitu, itu jenjangnya memang sangat berbeda. Contoh Iya. yang sukses. Iya. Jadi misalkan ada 100 artis di Bogor yang benar-benar mencari uang dari gig per gig. Sementara yang lain sudah tumbuh dari ya kita dapat dari platform dari musik itu. ya musik lah, apa, digital OTT platform lah gitu ya, atau ya kayak OTT gitu-gitu atau kita udah something. dapat banyak. Contoh gue Kayak Netflix itu OTT kan. By the way, talking about music, gue baru realize ternyata kayak sebagai musisi itu daya powernya lebih ada daripada lu jadi aktris. Oh ya? Karena gini, ini yang gue perhatiin ya. Penyanyi Power apa nih? penyanyi itu Power junior. power of Megan junior. kalau mau minum silakan. Kita minumnya vodka. Gue kemarin lihat ya, gue kan compare tuh kalau misalnya penyanyi itu kayak mereka bisa, ntar gue mikir ya, kalau penyanyi itu lu bisa dibayar lebih mahal karena memang menjadi penyanyi itu punya aset-aset dan orang-orang yang harus lu bayar untuk mendukung lu. Contoh nih, lu penyanyi, lu harus punya orang audio atau orang media untuk di backgroundnya. Mungkin lu bisa punya penyanyi, penari, musiciansnya yang lu bawa satu tim. Jadi ketika dibayar mahal, si orang yang meng-hire lo itu merasa lebih worth it ketimbang lu aktris dibayar mahal. Gue penyanyi datang dengan rombongan satu grup itu menurut gue bukan gaya-gayaan, tapi memang penting semua mereka. Tapi kalau aktor atau aktris atau MC misalnya atau pembicara bisnis bawa satu tim full, I don't feel it's necessary. Dari situ aja. Ya berarti kalau gitu kan mesti di-upgrade ya.
Kalau misalnya kalau kita lihat ya bro, kalau lu kayak main Sims tuh, pernah main Sims gak sih? Iya. Ya kan dari lu mulai kan dari mungkin ya dari main gitar, ya lama-lama lu punya band, habis punya band, most of those people yang udah punya band itu akhir-akhirnya itu jadi produser, gitu loh. Iya, setuju. Bisa jadi produser, ya aktor Iya, juga sama. betul. Mel Gibson dulu kan mulai dari kayak ya seorang aktor, Aktor. ya kan? Tapi sekarang dia udah produser juga. Malah dia juga menjadi investor. Gue pernah Adam Sandler juga sama kan, dia udah punya production house sendiri. Tapi balik lagi itu sepertinya jadinya bisnis lagi sih. Jadi Bisnis lagi, Ya, betul. bisnis lagi. Betul. Memang challenge-nya kalau misalkan di aktor ataupun aktris gitu ya. Mungkin kan mereka ya bawa mereka sendiri. Iya. Balik lagi mereka harus kenal sama agensi ataupun PH yang ini akan dia. membawa dia gitu. Gue bilang ya kalau ada di dua dunia akan kerasa banget deh jomplangnya kayak apa. banget. Kalau di dunia bisnis kita tuh sangat-sangat kita dipilih itu berdasarkan kompetisi yang sehat alias kualitas produk kita dan sebagainya, harga dan it's a really healthy competition I would say. Tapi kalau di dunia kreatif itu sangat-sangat tergantung dengan subjektivitas. Oh iya. Tapi kalau lu jelas. mau hebat ya lihat orang Hong Kong. Lihat tuh Andy Lau, Kenapa nyanyi juga, acting juga, stunt Dan juga. dia hebat juga ya gitu kan? kan. Ya kan? Iya. Dia pembalap juga. Ya bisa juga kalau tapi gua nggak tahu dia ada hidupnya tuh ya. Iya, Kan iya. Andy Lau juga, lu tahu Andy Lau kan? Tahu dong. Andy Lau, Aaron Kwok gitu kan sama kan? Jackie Aduh, Chan. tua banget. Jackie Lu Chan, ngomong ya dong kan? audiensnya Aaron Kwok sesuaikan. Ini BTS gitu kan yang sesuai Aaron Tapi Kwok ya soalnya ampun. BTS kan dia cuma ada dance sama musik doang. Emang ada filmnya? Mungkin ada kali. Pernah di sinema kayaknya. Pernah, tapi kan Pernah, Andy ya. Lau tuh gila ratusan film. woy. Sekarang gini gue Iya kan? bilang, mungkin salah satu masukan atau strategi gue sebagai pekerja seni yang harus berbicara dengan pendekatan bisnis, kayak gue nih misalnya, gue selalu bilang gue tuh talent with benefit. Kenapa Instagram gue itu gue aktifkan gitu ya? Mungkin kayak gue harus punya niche ya over the others, bukan niche sebagai diri gue, karena ini doang dari segi bisnis, ya it's just it. Orang bisnis itu bicara data, angka, return. Iya. Jadi salah satu niche yang gue tawarkan itu adalah ketika lu pakai gue nih, gue akan bantu lu juga untuk promote. Jadi dampaknya. So this is untuk pertanyaan buat teman-teman juga ya. Iya. Ketika lu membuat karya, dampak dari segi bisnis lo ya, dampak dari segi data apa, dampak return of towards business apa yang bisa lo berikan. Itu yang akan bisa bikin lo lebih punya daya dan lebih dihargai mahal. Gue ngomong begini bukan berarti gue terus dibayar mahal juga, nggak gitu. Ada juga nggak yang disrespect tuh ada dan banyak juga. Tapi at least we try. Jadi kalau misalnya kayak gue sebagai talent, gue MC atau narsum, salah satu hal yang menurut gue bisa menang over ya si MC, talent dan narsum ini adalah gue punya my community. Gue punya followers gue. Bukan artinya gue jual kalian, enggak sih. Tapi ya itu sebagai sebuah aset ya jadinya gitu. Meskipun gue at the very start I never think it's an asset ya. Sampai hari ini minat bisnis itu banyak banget, ada brand yang mau Yeah. tap in ke dalam. Tapi gue nggak mau karena gue nggak mau ngejualin member atau gue mau ngejualin followers. I don't wanna do that. I can do that kayak gitu. Gue bisa ideal seperti itu karena gue tahu gue punya banyak income lain. Tapi teman-teman yang tidak punya akhirnya otomatis menjadi seakan-akan terjebak Iya betul. dalam hal yang tadinya mereka senangi. Kayak krisis ya jadinya. Ya, Limit crisis itu gitu. kasihan Makanya sih. si manis ini ada ya berarti ya. Sebenarnya enggak, manis tuh barusan Oh, iya, tercipta sih. keren. Tapi minat Barusan. bisnis ya kan. Berarti kita patenin dulu. Tapi sebenarnya si minat bisnis ini kalau misalnya mau dibikin lebih sekarang kita lagi nata sih. Iya, betul. Jadi gue bener-bener nata ini si minat bisnis. Gue nggak mau orang dalam sini cuma fun doang. Iya, This is not a social network. This is a productivity network. Jadi gue bikinin sistem yang tujuannya membantu teman-teman supaya mereka lebih aktif. Betul. Ya itu aja harapannya. Dan kalau bisa saling empower satu sama lain. Kalau ini bisa kita lakukan nih, kayak lo sebenarnya secara organik lo udah mulai kan mengempower teman-teman kayak lo. Ini yang dan kita segala lagi macam. lakukan. Yes. This is what we're trying. This is something Jadi yang supaya kita tuh jangan saling compete dengan banting-bantingan harga. itu dia. This is dia. Tapi sulit, Mar.
Like, how you gonna Nggak win juga over sih. that? Nggak juga, ada banyak cara sih maksudnya. Kecuali lu punya How do you win? link Itu sama dia. Orang akan bayar ya, nanti mungkin gua ada sesi juga, which is kayak price equal to value. You will feel expensive ya kalau value lu nggak ada. Gitu loh. betul. You see what I mean? Ya itu balik lagi value yang ditanam ke kita ya. Jadi kalau Yang value tadi orang keseluruhan kreatif tadi. nih, apa sih sebenarnya? Mengapa? Gua juga bertanya sih, beberapa artis bayarnya mahal banget gitu ya. And I ask, apa yang membuat klien mau bayar mereka ratusan juta dan merasa itu gak expensive? Coba lu jawab gue deh, coba lu. Boleh, Apa? boleh. Apa Boleh gitu? banget, Banyak boleh banget sih. Boleh banget. Faktornya begini sih, bro. Sis, Lu suka sepatu? Enggak, gue ke bro dulu. Bro, lu suka sepatu merek apa? Nike. Contoh Nike. Contoh lu suka Air Jordan. Right? Nah, lu mungkin suka Hermes. Kan? Kalau lu bilang pakai sepatu paling mahal untuk main basket, bisa aja pakai Hermes. Tapi is that the brand that you want? Belum tentu. Si Bramin. Tapi kenapa? Sepatu Air Jordan yang tadi si Junior suka, menurut di hati dia itu lebih mahal daripada lu punya Hermes. Si Bramin. Orang Jepang banyakan suka contoh Nissan GTR kayak misalkan di Fast and Furious. Kenapa di Fast and Furious gak banyak orang yang taruh Mercedes dan yang lain-lain? Because ada sebuah karakteristik yang mereka suka terhadap brand itu, terhadap sebuah bisnis itu, terhadap sesuatu yang mereka percaya, the belief inside the businessnya gitu loh sis. karena brandnya famous. Bukan karena famous, value-nya yang mereka suka. Value itu banyak macam ya. Value can be make you happy, status, a love dan yang lain-lain. Value itu nggak selalu uang, gitu loh. Tapi value itu yang menjadi uang. Kita bicara dunia bisnis nih. Misalnya nih, ini si Melati nih. Menurut gue, jadi gue pernah nanya juga ya gitu kayak. Menurut gue pribadi, kalau gue menilai dari gue pribadi, si Melati ini value-nya ada nggak sih? Ada. Brandingnya ada nggak? Ada. Yang value-nya Lu mau apa? cari? Coba kita Ya, ini misalnya jadi panjang ditanya, lagi nih bisa oke, sampai iya. 3 jam. Iya benar. Nah, Kalau ditanya misalnya value-nya ya, value-nya apa? Satu, si Melati ini dari segi brand ya. Jadi dari segi brand dia merepresentasikan wajah brand yang memberikan kesan kredibel, reputable, trustworthy. Itu 3 poin tadi, apa yang nggak ada dengan your competitor? Apa yang nggak ada? kurang famous, kurang terkenal. Yang komputer yang lainnya. Berarti kan itu cuma tunggu waktu doang. It's just a matter of time. Ya sekarang Andy Lau juga pernah terkenal, sekarang udah nggak begitu terkenal ya. Tapi Ya, mungkin kalau gini itu adalah ya, the manipulation of time, right? Kalau gini, gue pernah teman gue juga bercanda sih, dia bilang gini, gue lebih bangga Mel lo jadi artis daripada jadi pebisnis gitu. Mak gue juga lebih bangga gue jadi artis, men. Gue tuh udah di media sebagai pebisnis and it's just it. Yeah. Pas gue iklan gue sempat booming gitu ya, wah nyokap gue bangganya minta ampun. Pertama kali nyokap gue bilang, mama bangga sama kamu. Hah? Gue sebagai artis gitu kan, yang menurut gue ya tampil. Kalau bisnis kan kayak otak lu apa segala macem ya. Nggak bisa diulang begitu Iya, sih. nggak bisa. Ya nggak bisa. Tapi ya maksud gue ya pebisnis juga hebat, artis juga hebat lah Iya, gitu ya. iya. Katanya gini, setiap orang bisa jadi pebisnis, tapi nggak semua orang bisa jadi artis. But that's one point. Kedua, kalau kita bicara famous atau fame, gue kayak start to believe, please correct me if I'm wrong. Fame ini lu nggak bisa mengfamouskan diri lo. Artinya lo tuh harus di-pick sama orang. Itu that's a good point. That's a very good point. Kenapa di-pick? Iya. Because of value yang ditanam. Value itu bukan yang tadi kata-kata yang tadi sih. Kalau misalnya kalau value-nya Junior adalah gue partneran sama dia karena Junior rajin, karena Junior trust. Itu cuma fondasi. Betul. Right? Ya, you need to Seperti- be picked. Betul. Kayak misalnya contoh ya, aku juga sebenarnya juga lirik-lirik banyak hal lah ya. Misalkan kayak di YouTube atau di Instagram, kita juga ada ya. Nah, value itu berbeda-beda. Jadi value itu mungkin dia lucu. Gak selalu ganteng loh. Ya kan kalau misalnya orang bilang, kalau orang ganteng pasti dia terkenal. Jadi Oke. bisa jadi. Ganteng itu faktor salah satunya. Tapi di lain itu kan juga ada karakter. Oke. Nah, dia lain-lain itu adalah prinsip-prinsip nilai yang dibawa. So, let's say for short. Ya. Kalau si Melati nih, menurut gue secara branding gue juga ada, ya kan, maksudnya karakternya kayak personanya smart mom, mom in control. Jadi dia tuh udah punya branding, udah punya value-nya. Yeah. She's not just a commodity atau
asal ada casing yang tampil, nggak begitu. Melati itu punya value menurut gua. Terus dia juga punya marketing channelnya dengan hampir 70.000 lah followersnya gitu, oke? Dozers, terima kasih sudah stay. Terima kasih juga buat Melati. Ya betul. You're Thank you Bu Melati Gunawan. Bu. Sis Melati Gunawan. Megan. Kan udah sama-sama anak-anak Kaskus. Megan. Waduh, keren banget. Iya, cendol kan. Cendol kan. Nanti kita Kasih cantumin juga cendol ya, kan. dia punya ininya. Oh iya pastinya. Social media linknya. Jangan dibata ya. Oh iya pastinya. Thank you so much. Enjoy your weekend. Saya Junior Sumantri. Dalam hari utama. Dan saya Melati Gunawan. Sampai ketemu Asik. lagi. Bye. Alright. Nose out. Nose out. Thank you.